Tahukah bahwa buah sederhana seperti stroberi bisa menjadi salah satu pahlawan kecil dalam menjaga kesehatan? Halo, selamat datang. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita telah melalui perjalanan panjang. Ada banyak kenangan indah, tapi juga tantangan kesehatan yang mulai terasa. Salah satunya adalah penyakit yang sering membuat khawatir banyak orang. Kanker. Penyakit ini tidak mengenal usia, tidak memilih siapa, namun kabar baiknya, ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk menurunkan risikonya. Tahukah bahwa buah sederhana seperti stroberi bisa menjadi salah satu pahlawan kecil dalam menjaga kesehatan? Berdasarkan penelitian, stroberi mengandung antioksidan tinggi bernama anthocyanin yang mampu melawan radikal bebas zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh dan memicu pertumbuhan kanker. Selain itu, vitamin C pada stroberi membantu memperkuat daya tahan tubuh, membuatnya lebih siap menghadapi ancaman penyakit. Bayangkan saja, menikmati semangkuk kecil stroberi segar di pagi hari, ditemani teh hangat, bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang berdampak besar. Seperti menanam benih bunga di kebun, setiap suapan adalah langkah untuk menjaga tubuh agar tetap kuat. Penyakit kanker sering datang diam-diam tanpa gejala awal yang jelas. Tetapi, apakah kita bisa mencegahnya? Apakah ada cara yang lembut namun efektif untuk melindungi diri? Hari ini, kita akan membicarakannya dengan tenang, dari hati ke hati. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi bekal pengetahuan dan harapan. Sebelum kita mulai lebih dalam, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini tubuh sudah dirawat dengan penuh perhatian? Apakah pola makan, istirahat, dan aktivitas sehari-hari sudah memberi dukungan terbaik bagi kesehatan? Dalam beberapa menit ke depan, akan dibahas mengapa kanker bisa terjadi, kebiasaan yang dayam-dayum memicunya, tanda-tanda yang sering diabaikan, hingga langkah pencegahan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Juga akan dibagikan kisah nyata yang menginspirasi untuk membuktikan bahwa harapan itu selalu ada. Jadi, mari duduk dengan nyaman, tenangkan pikiran, dan izinkan diri untuk belajar hal baru yang bisa menyelamatkan kesehatan di masa depan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Pukul 2, kenapa kanker bisa terjadi? Tubuh manusia bisa dibayangkan seperti sebuah rumah besar dengan banyak kamar. Setiap kamar adalah sel, dan setiap sel punya tugasnya sendiri. Ada sel yang merawat kulit, ada yang menjaga organ dalam, ada yang membantu sistem imun. Semuanya bekerja rapi dan teratur, seperti penghuni rumah yang saling menghormati. Namun, kadang ada penghuni yang berubah perilaku. Mereka mulai membelah diri terlalu cepat, tidak mengikuti aturan, dan bahkan merusak ruangan lain di rumah itu. Inilah yang disebut sebagai sel kanker. Menurut studi ilmiah, kanker terjadi ketika DNA dalam sel mengalami kerusakan. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Paparan zat berbahaya seperti asap rokok, polusi udara, bahan kimia tertentu, radiasi, atau bahkan proses penuaan alami yang membuat kemampuan tubuh memperbaiki sel menjadi berkurang. Berdasarkan penelitian, faktor gaya hidup juga memegang peranan besar. Pola makan yang terlalu banyak mengandung gula dan lemak jenuh, kurangnya aktivitas fisik, serta stres berkepanjangan dapat menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Di usia 60 tahun ke atas, risiko ini meningkat karena sistem kekebalan tubuh tidak sekuat dulu. Sama seperti pagar rumah yang mulai lapuk, pertahanan tubuh pun bisa lebih mudah ditembus. Namun, ini bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Justru disinilah pentingnya perawatan tubuh yang lebih teliti dan penuh kesadaran. Bayangkan sebuah taman yang indah, jika dibiarkan tanpa perawatan, rumput liar akan tumbuh, bunga akan layu, dan keindahannya memudar. Tubuh juga begitu, ia memerlukan perhatian setiap hari, mulai dari makanan yang sehat, tidur yang cukup, hingga menghindari paparan zat berbahaya. Apakah selama ini sudah cukup memberi perawatan taman pada tubuh? Atau justru membiarkan rumput liar tumbuh tanpa disadari? Kadang, hal yang terlihat sepele
justru menjadi pemicu masalah besar. Kanker tidak selalu datang karena faktor keturunan atau paparan langsung zat berbahaya. Ada kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar memberi kesempatan sel-sel abnormal untuk berkembang. Contohnya, pola makan yang terlalu banyak mengandung makanan olahan, daging asap, sosis, makanan kaleng, atau camilan tinggi gula memang praktis dan enak, tapi berdasarkan penelitian, bahan pengawet dan pewarna buatan di dalamnya dapat meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi terus-menerus. Kurangnya aktivitas fisik juga termasuk faktor yang sering diabaikan. Tubuh yang jarang bergerak akan mengalami penurunan metabolisme. Lemak menumpuk, peredaran darah melambat, dan proses detoksifikasi alami tubuh menjadi tidak optimal. Semua ini memberi ruang bagi kerusakan sel untuk bertahan lebih lama. Stres berkepanjangan adalah kebiasaan lain yang patut diwaspadai. Berdasarkan studi ilmiah, hormon stres seperti kortisol yang tinggi secara terus-menerus dapat melemahkan sistem imun. Saat imun lemah, sel abnormal lebih mudah berkembang. Paparan asap rokok, bahkan sebagai perokok pasif, juga sangat berbahaya. Zat karsinogen di dalamnya dapat masuk ke aliran darah dan merusak DNA sel. Tidak ada tingkat paparan rokok yang aman, apalagi bagi tubuh yang sudah memasuki usia lanjut. Semua kebiasaan ini, seperti tetesan air yang perlahan tapi pasti, melubangi batu. Mungkin tidak terasa hari ini, namun dampaknya bisa muncul beberapa tahun kemudian. Mengubahnya memang tidak mudah, tapi setiap langkah kecil, seperti mengurangi makanan olahan, berjalan kaki 15 menit setiap hari, atau meluangkan waktu untuk relaksasi, akan membuat perbedaan besar bagi kesehatan di masa depan. Banyak orang mengira kanker selalu menampakkan gejala yang jelas sejak awal. Padahal, seringkali tanda-tandanya halus dan dianggap masalah biasa. Inilah yang membuat banyak kasus terlambat terdeteksi. Salah satu tanda yang sering diabaikan adalah munculnya benjolan kecil. Benjolan ini bisa terasa di leher, payudara, ketiak, atau bagian tubuh lainnya. Banyak yang menganggapnya hanya pembengkakan biasa, padahal bisa jadi itu pertanda awal sel yang tumbuh tidak normal. Batuk yang tidak kunjung sembuh juga perlu diwaspadai, terutama jika batuk berlangsung lebih dari 3 minggu atau disertai darah. Ini bisa menjadi gejala dari masalah serius di saluran pernapasan yang memerlukan pemeriksaan segera. Penurunan berat badan tanpa alasan jelas juga merupakan tanda penting. Jika berat badan turun lebih dari 5 kg dalam waktu singkat, tanpa perubahan pola makan atau aktivitas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan medis. Perubahan pada kulit, seperti munculnya bintik baru, atau perubahan warna pada tahi lalat, juga tidak boleh diabaikan. Berdasarkan penelitian, perubahan ini bisa menjadi tanda kanker kulit, yang jika ditemukan lebih awal, peluang sembuhnya sangat tinggi. Gangguan pencernaan yang berlangsung lama, seperti sulit menelan atau nyeri di perut tanpa sebab jelas, juga dapat menjadi gejala awal kanker di saluran pencernaan. Mengetahui tanda-tanda ini bukan untuk menakuti, melainkan agar tubuh lebih diperhatikan. Semakin cepat masalah ditemukan, semakin besar peluang untuk mengatasinya dengan baik. Deteksi dini ibarat menemukan api kecil sebelum membakar seluruh rumah. Semakin cepat masalah terungkap, semakin mudah untuk mengatasinya. Kanker yang ditemukan pada tahap awal seringkali dapat diobati dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan jika sudah menyebar. Berdasarkan penelitian, tingkat kesembuhan kanker stadium awal bisa mencapai lebih dari 90% untuk beberapa jenis. Ini karena pada tahap awal, sel kanker biasanya belum menyebar ke organ lain, sehingga pengobatan bisa lebih sederhana dan efektif. Pemeriksaan rutin menjadi kunci. Pemeriksaan ini bisa berupa tes darah, ronsen, USG, atau pemeriksaan khusus seperti mamografi untuk mendeteksi kanker payudara, atau kolonoskopi untuk mendeteksi kanker usus besar. Pemeriksaan tidak selalu berarti ada penyakit, tetapi menjadi cara untuk memastikan tubuh tetap aman. Banyak orang menunda pemeriksaan karena merasa sehat atau takut akan hasilnya. Padahal, menunggu hingga gejala parah muncul justru membuat risiko meningkat. Kesehatan yang terlihat baik dari luar belum tentu menggambarkan kondisi di dalam tubuh.
Deteksi dini juga memberi ketenangan pikiran. Mengetahui bahwa semua hasil pemeriksaan baik membuat hati lebih tenang. Dan jika ditemukan masalah, langkah penanganan bisa segera diambil sebelum terlambat. Kesehatan adalah investasi. Pemeriksaan rutin adalah bagian dari menjaga investasi itu, sama seperti memeriksa kondisi rumah agar tetap kokoh. Dengan deteksi dini, harapan untuk hidup sehat dan panjang usia tetap terbuka lebar. Mencegah kanker tidak selalu memerlukan langkah yang rumit atau biaya besar. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan setiap hari di rumah untuk menjaga tubuh tetap sehat dan mengurangi risiko penyakit. Mulailah dari pola makan. Perbanyak konsumsi sayur dan buah segar yang kaya antioksidan, vitamin, dan serat. Misalnya, brokoli, wortel, stroberi, apel, atau jeruk. Berdasarkan penelitian, makanan ini membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel. Kurangi makanan olahan, gorengan berlebihan, dan minuman manis yang hanya memberi beban pada tubuh. Luangkan waktu untuk bergerak setiap hari. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki 20-30 menit. Berkebun atau melakukan peregangan ringan sudah cukup membantu melancarkan peredaran darah, menjaga berat badan, dan memperkuat daya tahan tubuh. Luangkan waktu untuk bergerak setiap hari. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki 20-30 menit. Berkebun atau melakukan peregangan ringan sudah cukup membantu melancarkan peredaran darah, menjaga berat badan, dan memperkuat daya tahan tubuh. Kelola stres dengan cara yang menenangkan hati. Bisa melalui doa, meditasi, mendengarkan musik, membaca buku, atau bercengkrama dengan keluarga. Berdasarkan studi ilmiah, pikiran yang tenang dan bahagia membantu sistem imun bekerja lebih baik. Langkah-langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten, efeknya akan terasa besar dalam jangka panjang. Seperti menabung sedikit demi sedikit. Lama-lama hasilnya akan terlihat. Ibu Siti adalah seorang nenek berusia 67 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil. Hidupnya sederhana, diisi dengan merawat kebun sayur dan bermain bersama cucu-cucunya. Suatu hari, ketika sedang mandi, ia merasakan benjolan kecil di bagian payudara. Awalnya ia mengabaikan, mengira itu hanya pembengkakan biasa. Namun, benjolan itu tidak hilang. Setelah beberapa minggu, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan, dan hasilnya menunjukkan bahwa ia mengidap kanker payudara stadium awal. Kabar ini sempat membuatnya takut. Ia khawatir tidak akan punya cukup waktu untuk melihat kyuke-kyukannya tumbuh besar. Tapi dukungan keluarga membuatnya kuat. Setiap hari, anak dan menantu mengantarnya untuk menjalani pengobatan. Mereka membawakan makanan sehat, menemani jalan kaki di sore hari, dan selalu memberi semangat. Perjalanan pengobatan tidak mudah. Ada hari-hari di mana tubuh terasa lemah dan rambut mulai rontok. Namun Ibu Siti selalu mengingat tujuannya. Ingin tetap ada untuk keluarganya. Berdasarkan pengalaman klinis, semangat dan dukungan emosional dari orang-orang terdekat sangat memengaruhi proses pemulihan. Setelah beberapa bulan menjalani pengobatan, kabar baik datang. Pemeriksaan menunjukkan bahwa sel kanker sudah tidak aktif. Ibu Siti kembali berkebun, tersenyum, dan menikmati waktu bersama keluarga. Kisah ini mengingatkan bahwa menemukan kanker lebih awal dan memiliki dukungan yang kuat dapat membuat perbedaan besar. Kanker bukan akhir dari segalanya. Dengan perawatan yang tepat dan hati yang kuat, selalu ada harapan untuk sembuh. Kanker seringkali membawa rasa takut yang besar. Takut akan pengobatan, takut kehilangan kesehatan, bahkan takut akan masa depan. Perasaan ini wajar, namun rasa takut yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali bisa membuat seseorang enggan memeriksakan diri atau memulai pengobatan. Selain rasa takut, ada juga stigma yang berkembang di masyarakat. Beberapa orang masih menganggap kanker sebagai kutukan atau hukuman. Pandangan seperti ini justru membuat penderita merasa terisolasi, padahal dukungan dari lingkungan sangat dibutuhkan untuk memperkuat semangat. Menurut studi ilmiah, pikiran positif dan dukungan sosial memiliki pengaruh besar pada proses pemulihan pasien kanker. Lingkungan yang memberi semangat, mendengarkan,
dan membantu secara praktis dapat membuat penderita merasa tidak sendirian. Menghadapi kanker bukan hanya tentang pengobatan fisik, tetapi juga merawat kesehatan mental, mengajak berbicara secara terbuka, berbagi cerita, atau bergabung dengan kelompok pendukung dapat membantu meringankan beban. Penting untuk mengingat bahwa kanker bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang berhasil melalui pengobatan dan kembali menikmati hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri, berbuat baik, dan menghargai waktu yang dimiliki. Kekuatan tidak selalu berarti tidak pernah merasa takut. Kekuatan adalah tetap melangkah, meskipun rasa takut itu ada. Kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Setiap anggota keluarga memiliki peran penting dalam menjaga satu sama lain. Dukungan kecil yang diberikan hari ini bisa menjadi penyelamat di masa depan. Mengajak orang tua atau kokik nenek untuk rutin memeriksakan kesehatan, menyiapkan makanan yang bergizi, atau sekadar menemani berjalan sore adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Berdasarkan penelitian, perhatian, dan keterlibatan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan mengurangi risiko penyakit serius. Momen bersama keluarga juga bisa menjadi kesempatan untuk saling mengingatkan tentang pentingnya gaya hidup sehat. Misalnya, memasak bersama dengan bahan-bahan segar, mengurangi makanan olahan, atau berbagi resep minuman herbal yang menyegarkan. Kebiasaan baik akan lebih mudah dijalani jika dilakukan bersama. Dukungan dari orang terdekat membuat langkah perubahan terasa ringan dan penuh semangat. Setiap tindakan kecil memiliki arti. Mendorong orang yang dicintai untuk menjaga kesehatan adalah hadiah yang tak ternilai. Karena apa yang dilakukan hari ini bisa menjadi penyelamat untuk orang yang kita cintai besok. Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Uang, jabatan, atau harta benda tidak ada artinya jika tubuh tidak sehat. Di usia 60 tahun ke atas, setiap hari adalah kesempatan berharga untuk menjaga dan merawat diri, mencegah penyakit, termasuk kanker. Dimulai dari langkah sederhana, memilih makanan yang sehat, bergerak setiap hari, tidur cukup, mengelola stres, dan rutin memeriksakan kesehatan adalah kunci untuk mempertahankan kualitas hidup. Berdasarkan penelitian, kebiasaan baik yang dijalankan secara konsisten dapat memperpanjang usia dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Setiap perubahan positif, sekecil apapun, membawa manfaat besar bagi tubuh dan pikiran. Hidup sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Saat tubuh sehat, kita bisa tetap aktif, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama keluarga. Mari menjaga kesehatan sebelum terlambat. Hidup perlahan, penuh kesadaran, dan dengan rasa syukur di setiap langkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.